Assalamualaikum sahabat spiritual, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahabat semua dianugerahi banyak kenikmatan, dan dikaruniai rizki yang banyak dan melimpah. Dan dalam video kali ini, masih tetap dalam usaha para mantan dukun untuk membebaskan Gus Nur Samsun, yang disandera oleh Mat Suling dan para muridnya. Sudah banyak para mantan dukun yang kemarin sudah berusaha untuk membebaskan Gus Nur Samsun. Baik siang atau malam, mereka datang ke markas Mat Suling untuk memberikan pertolongan. Akan tetapi sampai saat ini, usaha mereka belum memberi hasil yang memuaskan. Mereka selalu kalah. Ada yang kemudian dibuang ke sungai, atau bahkan ada yang kemudian dibakar hidup-hidup Mat Suling dan para muridnya itu. Dan karena usaha yang belum berhasil itulah, kemudian datang 3 mantan dukun yang dikenal sangat sakti ini. Mereka adalah Mbah Dugel, Ki Kumboro, dan Mbah Sumo Setu. Mereka datang di waktu yang hampir bersamaan, dan karena itulah mereka mencoba untuk mendatangi markas Mat Suling dan para muridnya. Dan ketika sudah sampai di markas itu, mereka kemudian langsung dihadang oleh para murid Mat Suling. Maka para mantan dukun itu kemudian langsung menyampaikan tujuannya, yaitu untuk mengetahui kabar Gus Nur Samsun, dan meminta Mat Suling untuk membebaskan Gus Nur Samsun. Dan mengetahui tujuan dari 3 mantan dukun itu, murid Mat Suling itu kemudian hanya tertawa. Dia kemudian berkata, bahwa dia tidak akan pernah membebaskan Gus Nur Samsun, sampai tercapai apa yang telah diinginkannya. Tetapi murid Mat Suling ternyata kali ini sedikit berbaik hati. Mereka kemudian mengajak para mantan dukun itu untuk melihat Gus Nur Samsun. Dan di saat itulah mantan para dukun itu menangis, dan merasa tidak tega. Mereka melihat Gus Nur Samsun yang dimasukkan dalam karung, dan digantung di bawah pohon besar itu. Coba Kang. Ayo, yen sampe ngodi apa sing dadi kamu? Paman iki wae. Dan mengetahui Gus Nur Samsun yang ada tergantung di hadapannya, Ki Kumboro dan kawan-kawan pun berusaha untuk mendekat dan menyelamatkannya. Akan tetapi, murid-murid Mat Suling segera mencegah mereka, dan juga langsung menyerangnya. Maka terjadilah pertarungan antara Ki Kumboro dan kawan-kawan, melawan para murid Mat Suling itu. Dan mantan dukun yang kali ini berusaha membebaskan Gus Nur Samsun itu, ternyata lumayan mampu memberikan perlawanan. Sehingga ketika para murid Mat Suling itu menyerang, mereka bisa menahan serangannya. Bahkan mereka kemudian menyerang balik, dan membuat sebagian dari para murid Mat Suling itu tersungkur berkalang tanah. Dan mengetahui orang yang datang kali ini adalah orang-orang yang hebat, Gelagah Wangi kemudian tampil untuk menghadapi mereka. Murid Mat Suling yang paling tua itu memang mempunyai kanuragan yang lebih hebat dari yang lainnya. Dan ketika menghadapi Gelagah Wangi itulah, 3 penolong Gus Nur Samsun itu kemudian kewalahan. Mereka tidak mampu untuk menghadapi kemampuan hebat Gelagah Wangi. Sehingga ketika Gelagah Wangi menyerang dengan ilmu hebatnya, 3 pendekar itu kemudian langsung dibuatnya tumbang tersungkur ke tanah. Tetapi 3 pendekar itu tidak mau menyerah begitu saja. Mereka kembali bangkit, dan mencoba untuk memberikan perlawanan. Namun apalah daya, ilmu para murid Mat Suling itu memang sangatlah hebat. Apalagi ketika Gelagah Wangi dan Parto Luwak menyerang bersama-sama, serangan itu pun tak mampu ditahan oleh mereka. Maka berakhirlah perlawanan hebat dari Ki Kumboro dan kawan-kawan. Dan tentunya, kekalahan 3 pendekar itu membuat kekhawatiran itu terus menghantui setiap hati yang mencintai Gus Nur Samsun. Tetapi keyakinan itu masih akan tetap ada. Karena Gus Nur Samsun mempunyai pelindung dari Allah dan para leluhurnya. Dan tentunya kita juga berdoa, semoga Allah selalu memberi kekuatan dan keselamatan. Sehingga akan datang lagi utusan yang dikirim, untuk bisa membebaskan Gus Nur Samsun.